Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari yang indah Tuhan berikan kepada kita, sekalipun cuaca mendung, ya hujan, tapi kita tetap bersyukur. Tuhan pelihara kita, Tuhan menjaga kita, ya Tuhan menolong kita dari hari ke hari, hingga kita ada sebagaimana adanya saat ini. Semua karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan kita dalam pagi hari dalam Yesaya pasal 33. Yesaya 33 kita melihat kebenaran firman Tuhan. Nah, bagaimana Allah akan memulihkan umat yang mengalami penderitaan dan menghukum bangsa-bangsa yang menganiaya, yang mencelakakan bangsa umat pilihan Allah, bangsa kesayangan Allah, bangsa pilihan ini. Nah, di ayat pertama berkata, celakalah engkau, hai perusak, yang tidak dirusak sendiri, dan engkau, hai penggarong, yang tidak digarong sendiri. Apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak. Apabila engkau habis menggarong, engkau sendiri akan digarong. Jadi, siapa yang merusak akan dirusak, siapa yang menggarong akan digarong. Ini berbicara tentang keadilan Tuhan tentunya ya, perbuatan Tuhan yang ajaib. Kalau bisa kita lihat ini, apa yang dilakukan oleh seseorang akan berdampak. Ya, kalau orang melakukan hal yang baik, ya dampaknya baik. Kalau orang melakukan yang jahat, ya dampaknya juga akan jahat bagi mereka. Ya, jadi hukum tabur tuai ya akan berlaku. Nah, ketika umat itu mengalami kesesakan, mereka datang kepada Tuhan. Ya, kita melihat memang perjalanan bangsa pilihan Allah ini seringkali mereka jatuh bangun ya. Jadi ketika mereka meninggalkan Allah, berdosa, kemudian mengalami masa sukar, baru mereka teriak kepada Tuhan. Nah, di ayat 2 berkata begini, Tuhan kasihanilah kami, Engkau kami nanti-nantikan, lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Waktu mendengar suara gemuruh ketika engkau bangkit, larilah bangsa-bangsa dan berailah suku-suku bangsa. Jadi ada bangsa-bangsa lain yang menekan, menghimpit umat pilihan Allah ini, bangsa pilihan ini, ya bangsa Israel atau bangsa Yehuda, ya umat yang dikasih Tuhan. Ada bangsa-bangsa lain menghukum mereka sehingga mereka tidak mengalami kebahagiaan, tidak mengalami damai sejahtera. Yang ada adalah penderitaan atau kesesakan, dikatakan kesesakan. Nah, dalam situasi seperti itu mereka datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan mereka berkata, kasihanilah kami. Dimohon belas kasihan Allah, mohon perlindungan Allah. Dan mereka terus menanti-nantikan, ya Engkau kami nanti-nantikan, lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu, ya selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita dalam kesesakan, ketika kita bergumul, ketika kita dalam kesulitan, ya datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Ya, jadi datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Nah, ini harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, jadi jangan kita menjauh dari Tuhan. Ya, jangan menjauh dari Tuhan, tapi kita ya harus mendekatkan diri kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Nah, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan ya memberikan kelegaan kepada kita. Ya, kita bersyukur memiliki Allah ya yang memberikan yang terbaik bagi kita. Kasihanilah kami. Nah, adakah kita tiap-tiap pagi menanti-nantikan Tuhan? Ya, dalam kebenaran firman Tuhan katakan, Engkau kami nanti-nantikan, lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Ya, setiap pagi dengan tangan-Mu. Jadi kita mau menanti-nantikan Tuhan. Ya, datang kepada Tuhan. Ya, secara khusus ketika kita mengalami kesesakan dan Tuhan mendengar doa permohonan kita, sebagaimana dalam Yesaya pasal 33 berkata, waktu mendengar suara gemuruh ketika engkau bangkit, larilah bangsa-bangsa. Jadi Tuhan bertindak dan musuh-musuh akan kabur, kucar kacir, ya kalah. Jadi
kemenangan terjadi bagi umat pilihan ini karena mereka berseru kepada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 5 berkata begini, Tuhan tinggi luhur sebab ia tinggal di tempat tinggi, ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Ya, penuh dengan kebenaran, masa keamanan akan tiba. Perhatikan, masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan, takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Ya, jadi di dalam kebenaran firman Allah ini, ya, firman Allah ini menjelaskan bahwa ya yang penting adalah takut akan Tuhan. Nah, kalau takut akan Tuhan, mereka berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong mereka. Masa keamanan akan tiba bagimu. Jadi bangsa yang sedang dalam kesesakan, yang sedang bergumul, yang dalam tekanan, ada bangsa lain menekan, menghimpit. Nah, yang dibutuhkan adalah apa? Ya, pembebasan ya. Berteriak kepada Allah supaya dibebaskan dari masa kesukaran itu. Nah, dikatakan bahwa keselamatan akan mereka dapatkan manakala mereka ya takut akan Tuhan. Artinya berserahlah kepada Tuhan ya. Datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, andalkan Tuhan, nantikan bahwa Tuhan akan bertindak ya, dan Tuhan akan memberi yang terbaik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Allah bertindak, maka bangsa-bangsa akan mengalami kehancuran dan tidak ada satupun yang mampu berhadapan dengan kuasa Allah, ya, dengan tindakan Allah. Gak ada yang bisa melawan. Nah, siapa yang bisa bertahan kan gitu? Kalau orang itu dalam keadaan hidup dalam dosa, maka dia tidak akan bertahan. Dia akan mengalami sengsara. Di ayat 13 berkata begini, hai orang-orang yang jauh, dengarlah apa yang telah kulakukan. Hai orang-orang yang dekat, ketahuilah keperkasaanku, ya, keperkasaan Tuhan. Orang-orang yang berdosa terkejut di Sion. Tadi kan orang-orang yang berdosa terkejut di Sion, orang-orang murtad diliputi kegentaran. Mereka berkata, siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi ini? Jadi ketika Tuhan bertindak, ya, maka orang-orang yang berdosa, orang-orang yang meninggalkan Tuhan, yang tidak menyembah Allah, dia tidak akan mampu berdiri. Dia tidak akan mampu menghadapi masa sukar itu. Yang dikatakan perapian yang abadi ini merupakan berbicara tentang siksaan ya. Dan secara konteks dekat mereka bahwa memang umat itu ya karena mereka berdosa didisiplin oleh Tuhan, dan dalam disiplin itu siapa yang bisa bertahan? Ya, memang Yerusalem pun akan dihancurkan. Ya, itu nanti pada masa ketika Zedekia, raja terakhir daripada Yehuda, nah, bait Allah yang dibangun oleh Salomo hancur, istana semua hancur ya, semua dibawa ke pembuangan, dan itu sesuatu yang sangat mengerikan. Nah, siapa yang bisa bertahan? Ya, nah itu terjadi kan karena memang ada dosa, ada kemurtatan bagi umat pilihan ini. Mereka meninggalkan ya hidup yang benar itu. Mereka lebih melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, yang penuh dengan dosa, penyembahan berhala. Nah, siapa yang dapat bertahan? Ayat 15, orang yang hidup dalam kebenaran. Jadi diberitahu, jadi tidak semua umat akan binasa, ada yang sejumlah sisa yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, siapa dia? Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengar, ya, supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Nah, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin.
Nah, jadi ada orang-orang ya yang bertahan pada masa sukar. Masa sukar itu atas ya seizin Allah, atas tindakan dari Allah sendiri untuk mendisiplin orang-orang yang berdosa, yang murtad. Tapi sebegitu dahsyatnya sehingga orang bertanya siapa yang bisa tahan? Ya ada yang akan bisa bertahan dalam masa kesukaran itu, yaitu mereka yang hidup dalam kebenaran. Ya, hidup dalam kebenaran. Jadi mereka mempertahankan hidup benar di tengah orang-orang yang hidupnya tidak benar. Ya jadi gini, kita ada di dalam dunia, sekalipun luar biasa dunia ini mempengaruhi manusia, sehingga banyak orang yang terseret, sehingga duniawi lah yang terjadi, ya pola-pola dunia yang berlaku ya, yang berlangsung, tapi ada orang-orang yang tetap mempertahankan kebenaran. Jadi dia tidak tergoda, ya tidak terpengaruh dengan dunia. Nah orang ini akan tetap aman, ya bertahan menghadapi kesukaran itu. Ya, yang berbicara dengan jujur. Jadi orang-orang jujur ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, hidup benar, orang-orang jujur. Nah, kita perlu mempertahankan hidup yang jujur ya. Kalau tidak jujur, dia tidak akan mampu bertahan dalam masa kesukaran. Dia akan mengalami penderitaan yang dahsyat, yang luar biasa ya. Yang menolak untung hasil pemerasan. Ya, jadi kita harus juga menghindari jangan sampai kita ya memeras orang lain. Ya, kita lakukan pemerasan jangan. Nah, menolak untung hasil pemerasan. Jadi kalau ada hasil pemerasan ya jangan bangga. Ada kadang-kadang orang yang bangga dengan memeras orang lain sehingga dia dapat untung besar dan berkata, "Wah, saya berhasil." Ya, itu keliru ya. Itu salah ya, tidak boleh dilakukan. Yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap. Nah, memang kita melihat akhirnya apa ya yang koruptor ya ditangkap ya. Itu kan menerima suap sekian besar padahal gajinya sudah besar ya, tapi kemudian menerima suap, garis akhir apa? Menderita kan? Ya, jadi akhirnya dipermalukan, ya kasihan juga gitu ya. Ya, tapi itulah karena perbuatan dosa itu ada akibatnya ya. Jadi sebab akibat itu berlaku ya, akan jatuh dari apa yang dia buat. Ya kalau dia menerima suap, ya dia akan mengalami kesusahan dalam hidupnya. Yang menutup telinga supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah. Jadi dia tidak mau mendengar rancangan-rancangan yang jahat dan tidak mau terlibat dengan itu. Ya, jadi tetap menjaga diri untuk tetap fokus hanya melakukan kebenaran. Ya, dan dikatakan yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Ya, jadi tidak mau mempertontonkan kejahatan. Jadi kalau orang melihat kejahatan, ya berarti dia tidak berbuat apa-apa, hanya menyaksikan saja. Nah, ini orang ini akan mendapat hukuman kalau kita hanya melihat kejahatan tanpa berbuat sesuatu. Ya, kalau ada kejahatan kita nggak boleh hanya jadi penonton, tapi harus ya menyelesaikannya atau membela supaya kejahatan itu segera ya didisiplin, dihukum ya seperti itu. Nah, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat yang tinggi. Jadi siapa yang aman? Siapa yang terlindungi dari murka Allah? Ya dari gemasnya Allah. Jadi Allah itu murka karena dosa ya. Jangan ya, kita salah mengerti. Oh Allah murka? Iya murka terhadap dosa, yaitu orang-orang yang melakukan dosa ya akan dibinasakan, akan menghadapi kesesakan, akan menghadapi kesukaran. Nah bagi umat ini, ketika nanti mereka mengalami kesukaran itu, tidak semua binasa karena ada yang bertobat. Ya ada yang akhirnya berteriak kepada Allah, ada yang berseru-seru kepada Allah, ada yang insaf dari segala kesalahan dan dosanya, menyadari kemudian bertobat. Nah, ketika mereka bertobat, mau melakukan kebenaran firman, hidup sesuai dengan perintah Allah, maka orang ini pun akhirnya ya bertahan dari masa sukar itu. Mereka ada dalam pemeliharaan Tuhan dan mereka mengalami ya damai sejahtera. Nah bagi kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, masa kini
ini juga terjadi. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, ya kita tidak terlibat dengan suap, ya kita tidak terlibat dalam pemerasan, ya kita hidup jujur, ya perkataan kita ya tidak perkataan yang menipu atau membohongi orang lain, ya jadi hal yang baik yang benar yang kita lakukan, ya kita tidak menutup mata, ya artinya kita tidak mau tahu dengan kejahatan, dengan pengertian kita tidak terlibat di dalamnya, ya kita tidak terlibat dalam hal kejahatan. Nah maka kita akan mengalami ketenangan, kita akan mengalami damai. Tapi kalau kita juga terlibat dalam kejahatan, kita juga ya tidak jujur, ya kita juga ya korupsi juga, ya ambil suap juga, ya kemudian perkataan kita tidak baik, ya maka kita akan mengalami disiplin dari Tuhan, ya akan mengalami penghukuman, tidak akan bisa kita luput. Jangan ada orang berpikir dia aman-aman saja pada saat dia melakukan hal yang jahat. Ya setiap perbuatan kita ya ada sebab akibatnya, ya. Jadi ada upah dari apa yang kita lakukan. Kalau kita lakukan yang baik, upahnya adalah hal yang baik. Tapi kalau kita lakukan yang jahat, ya upahnya yang jahat dong. Tak mungkin yang baik kita terima ketika kita melakukan yang jahat. Ya, ada yang berkata apa ini sama dengan hukum ya tabur tuai, ya karma pala. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk itu mari dalam perjalanan hidup kita terus datang kepada Tuhan. Lakukanlah kebenaran, hiduplah di dalam kebenaran, ya. Kita tanggalkan segala perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Lepaskan itu, jangan kita kenakan itu. Tetapi baiklah kita mengenakan hidup yang dibaharui di dalam Tuhan, hidup yang terus-menerus ya dibaharui. Jadi tiap-tiap hari kita ada dalam pembaharuan daripada Allah kalau kita mau dengar suara Tuhan. Nah mungkin pagi hari ini Tuhan ingatkan kita, oh iya saya ya akhir-akhir ini hidupnya jauh dari Tuhan. Ya ampuni saya Tuhan dan saya mau melangkah bersama dengan Tuhan. Oh akhir-akhir ini saya kok terjebak ya masuk dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya kata-kata saya tidak baik. Dan juga mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak benar. Ya ada memang sih sedikit-sedikit, tapi penipuan juga namanya. Ya tidak jujur kan. Nah akhirnya kita harus bertobat. Jadi tiap-tiap hari kita dibaharui oleh Tuhan. Nah, orang yang dibaharui ini akan bertahan dalam menghadapi masa-masa sukar, ya. Tetapi orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, yang melakukan kejahatan, mereka tidak akan bertahan menghadapi kesukaran itu. Ya, kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita kenakan atribut ini ya, hidup dalam kebenaran, berbicara jujur, menolak untung dari pemerasan, ya, mengebaskan tangan supaya jangan menerima suap, jangan ya yang kita lakukan haruslah hal yang benar, jangan terlibat dengan kejahatan, jangan terlibat dengan rancangan-rancangan jahat, ya, tetapi kita harus mempertahankan hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita.